Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja memperingati Santo Carolus Borromeus. Pada tahun 1576, Milano diserang wabah sampar yang mematikan. Dengan kerelaan hati yang besar, Carolus menjadikan tempat tinggalnya sebagai rumah sakit. Ia sendiri juga melayani sebagai perawat dan pembimbing rohani para pasien. Selain orang-orang sakit, Carolus juga mempunyai perhatian besar kepada orang-orang miskin. Ia membagikan kekayaannya kepada orang-orang miskin, serta menyisihkan banyak dana untuk beasiswa bagi anak-anak yang berasal dari keluarga
yang berkekurangan. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang seekor domba yang hilang dan 1 dirham yang hilang. Mengetahui bahwa domba dan dirhamnya hilang, si tuan dengan segera mencarinya. Padahal dari cerita tersebut ia memiliki 100 ekor domba dan 10 dirham. Mengetahui bahwa ada 1 yang hilang, ia pergi untuk mencarinya. Dan ketika ia mendapatkan yang hilang itu, sebuah sukacita dan perayaan diadakan untuk domba dan dirham yang hilang itu. Saudara-saudariku yang terkasih, ayat kunci Injil Lukas menyatakan bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Allah dan para malaikat di surga memiliki kasih, belas kasihan, dan rasa sedih yang begitu besar terhadap mereka yang jatuh ke dalam dosa dan mati secara rohani. Sehingga pada waktu seorang berdosa bertobat, maka mereka dengan terang-terangan mengungkapkan sukacita mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kasih Allah untuk menyelamatkan yang menggerakkan Santo Carolus Borromeus untuk menolong mereka yang terpinggirkan dan miskin. Semoga kasih yang sama juga menggerakkan kita untuk menyelamatkan mereka yang selama ini tidak tersentuh oleh kasih Allah. Bahkan kita dipanggil untuk membawa pulang mereka yang hilang dari gereja dan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami semangat melayani yang tulus. Semoga kami dipenuhi oleh kasih Allah untuk membawa mereka yang jauh dari hadapan-Mu, agar mereka memperoleh keselamatan kembali. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.